Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mutia Alfazuna. Nama saya Mawatifah. Saya Nurasana. Nama saya Fabi Putri Maulida. Nama saya Laila Fatimah Tulufia. Nama saya Lukman Septianur. Nama saya Genoval Abdul Farizi. Nama saya Arbaim. Nama saya Rizky Tiga Ramadan. Nama saya Abdul Nabis. Nama saya Muhammad Jazuli. Jadi kita mau ke Museum Warman, guys. Halo teman-teman, selamat datang di video vlog kami. Hari ini kita lagi dalam perjalanan menuju ke salah satu tempat bersejarah di Kalimantan Timur, yaitu Museum Warman. Museum ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata di Tenggarong yang dulunya merupakan istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang punya sejarah panjang. Waktu perjalanan yang kami tempuh dari SMA Negeri 1 Samboja ke Museum Warman sekitar kurang lebih 3 jam. Guys, jadi saya mau ke Museum Tenggarong Warman ya. Kita perjalanan ini 2 jam. 3,5 jam. Iya, tunggu ya guys. Dadah. Dan kita sampai. Asik. Jadi kita udah sampai guys di Museum Warman. Kita udah sampai, guys. Kita udah sampai di museum. Jadi pas pertama kali kita masuk, kita langsung diperlihatkan ada 2 singgasana kursi raja yang berwarna kuning. Warna kuning pada kursi raja itu melambangkan kemegahan, keadilan, dan kesejahteraan. Selain itu, kuning juga menjadi simbol kesultanan yang menegaskan kedudukan raja sebagai penguasa tertinggi. Berdiri tepat di samping singgasana raja, ada 2 patung hewan yang memiliki ciri fisik banyak hewan sekaligus. Berbelalai bukan gajah, bersayap bukan burung, bertanduk bukan kerbau, berkaji bukan ayam, bersisik bukan naga, berkepala singa bukan singa, yaitu lembu swana. Lembu swana merupakan satwa yang ada di dalam mitologi kuno rakyat Kutai, yang kemudian menjadi lambang pada zaman kerajaan Hindu tertua, yaitu kerajaan Kutai sampai dengan masa Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Selanjutnya kita memasuki area kelambu kuning. Nama benda ini adalah replika perahu Laksamana Cheng Ho. Benda ini menggambarkan bagian dari perahu kayu kuno yang berkaitan dengan jejak pelayaran Laksamana Cheng Ho di Nusantara. Penempatannya ada di atas meja berbalut kain kuning. Fungsi utamanya adalah sebagai media edukasi mengenai sejarah maritim, jalur perdagangan, dan syair Islam di masa lampau. Menurut ilmuwan, batu menangis yang mengeluarkan air mata terjadi secara alami karena adanya rembesan air atau kelembapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan yang aku suka nih guys, yaitu ruangan yang dipenuhi dengan alat musik khas Jawa dan wayang kulit khas Jawa. Lalu kenapa bisa ada peninggalan Jawa di Kerajaan Kutai? Itu karena sejak dulu daerah ini sudah berhubungan dengan Pulau Jawa lewat perdagangan dan penyebaran budaya. Pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit juga membuat alat musik seperti gong ikut masuk dan digunakan dalam tradisi serta upacara adat di Kutai. Masuknya pengaruh Jawa ke Kerajaan Kutai diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15, saat kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa seperti Majapahit sedang berjaya dan aktif berdagang ke berbagai wilayah Nusantara. Kisah kawah Kutai bahasanya, kisah awas, kisah jenaka. Kurang lagi kulilah namanya, ambil kira nama dirinya. Musuh gawe Kutai belanya, benih bening
prasasti yang berisi tulisan dari masa lampau yang biasanya digunakan untuk mencatat peristiwa penting, aturan, atau informasi kerajaan. Di sini juga ada uang kuno yang digunakan sebagai alat tukar, mulai dari bentuk sederhana hingga uang kertas yang lebih modern. Selanjutnya kita lagi ada di ruangan ilustrasi miniatur penambangan emas pada zaman dahulu. Mulai tadi kawah mah. Weh, tolongin aku nih, weh. Astagfirullah, Ra. Apa ngenai lagi awan nih? Tegak-tegaknya nih kita soal nanti belau nih. Selanjutnya, kami memasuki ruangan flora fauna dan pertambangan. Ini harus ditangani serius, Ra. Di kalau sembarangan orang. Maksudnya, weh? Iya, ini harus bawa betapa. Tidak pernah lagi dokter lagi hujan. Ya, weh. Kita bawa lagi ke Ikan pesut dipercaya sebagai hewan langka karena hanya bisa ditemukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan di Sungai Mekong, Asia Tenggara. Ini adalah hewan-hewan yang habitatnya berada di hutan Kalimantan Timur. nasib si Kondo. Minta maaf dulu. Aku janji di bakal mamain. Hanya kita yang lagi. Selanjutnya kita lagi ada di ruangan ranjang peninggalan Sultan Aji Muhammad Parikesit. Ranjang peninggalan Sultan Aji Muhammad Parikesit adalah tempat tidur yang pernah digunakan oleh Sultan terakhir dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Ranjang ini menjadi bukti sejarah kehidupan kerajaan sekaligus simbol kemewahan dan kedudukan tinggi seorang sultan pada masanya. Selanjutnya, kami masuk ke ruang bawah tanah, guys. Keramik ini dibuat di Tiongkok pada masa dinasti Ming, yaitu saat abad ke-14 sampai abad ke-17. Ra, apa ngenai lagi awan nih? Tegak-tegaknya kita soal nanti belau nih. Di ruang bawah tanah ini juga banyak hadiah-hadiah dari kerajaan-kerajaan. Kisah kawah aku tai bahasanya. Kisah lawas, kisah jenaka. Orang lagi kumpullah namanya. Aku kira itu nama bininya. Masubawi ku tai belanya. Betah bening datang di polanya. Tiap hari kebaikan rasa tinggi. Menikmati sampai di ingat diri. Telah hambat sampai ke malam hari. Nasib si kondoy. Bujur awak coy. Apa kita awak ini? Enda. Itu habis kondoy nak kira. Banyak kesan yang dapat dialami. Namun hidup masih banyak celaka. Hidup sengsara mati berberkah. Nah, di lantai 2, kita disambut dengan patung-patung yang dibuat untuk mengenang dan menghormati jasa para tokoh penting, seperti pemimpin daerah atau tokoh berpengaruh dalam sejarah Kalimantan Timur. Biasanya, patung dilengkapi dengan nama agar pengunjung tahu siapa tokoh tersebut.